ketika Allah terasa jauh. Ketika Allah terasa jauh. Ini satu tema yang ketika saya bermenung untuk memilihkan kira-kira apa tema yang cocok untuk kita pakai untuk bermenung bersama. Ini yang terlintas pertama, dan saya kira punya kedekatan memang dengan situasi kita sekarang, terutama pandemi ya. Pandemi ini juga bisa menjadi satu situasi yang memberi kita kesan seolah-olah itu Tuhan menjauhkan kita. Nah, apakah benar demikian yang terjadi? Itulah yang akan kita lihat, yang akan kita renungkan bersama dalam kesempatan ini. Supaya renungan kita terarah, saya di awal ini memberikan satu, boleh dibilang, pokok-pokok permenungan kita nanti, atau poin-poin utamanya. Nah, nanti kita akan lihat 3 hal ini. Pertama, kenyataan umum dunia sekarang ini, bahwa hidup itu ternyata tidak selalu berjalan manis, tidak selalu manis. Tidak selalu hal yang menyenangkan yang terjadi. Nah, lalu pada bagian yang kedua nanti ya lebih konseptual mengenai penjelasan tema, apa sih yang dimaksudkan dengan ketika Allah terasa jauh itu. Dan sebagai pegangan aplikatif untuk kita, nanti pada bagian ketiga saya akan membantu kita untuk melihat kurang lebih ada 4 pegangan praktis yang boleh kita bawa pulang sebagai pokok permenungan nanti. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ini satu kenyataan umum yang saya yakin ya mungkin ya meskipun kita punya bantahan yang baik, tetapi ini yang terjadi. Bahwa seringkali kita itu amat mudah untuk berdoa dan merasakan kehadiran Allah pada saat segala sesuatunya itu berjalan baik dalam kehidupan kita. Pada saat segala sesuatu yang berjalan baik. Tetapi ternyata keadaan hidup itu tidak selalu menyenangkan. Hidup tadi dikatakan tidak terlalu manis, tidak selalu manis. Artinya ada pengalaman-pengalaman yang ya tidak kita kehendaki ternyata terjadi. Lalu bagaimana berhadapan dengan situasi seperti ini? Pengalaman kita masing-masing. Bagaimana kita berdoa kepada Allah waktu keadaan tidak menyenangkan? Apa yang kita lakukan ketika Allah itu terasa sekian jauh jaraknya dari kita? Ini gambaran-gambaran umum yang menjadi satu refleksi awal untuk kita melihat lebih jauh tentang tema. Maka pertanyaannya, ketika mengalami situasi-situasi seperti tadi, apakah sebenarnya Allah yang bersembunyi ataukah Allah yang tersembunyi? Nah, ini satu kata yang ya dari kata dasar yang sama, tetapi ini punya muatan teologisnya yang cukup berbeda. Bahwa pertama, kalau kita sepakat atau kalau kita yakini bahwa Allah itu bersembunyi, artinya Allah itu secara sengaja meninggalkan kita. Tetapi kalau yang kedua, Allah tersembunyi, artinya Tuhan itu ada di sekitar kita, dalam apapun situasi hidup kita, hanya kitalah yang tidak berhasil untuk mengalami bahwa Allah itu hadir. Saya mengutip satu ungkapan yang menarik dari Santo Yohanes dari Salib. Beliau katakan begini, satu ungkapan yang sangat mistika. Di manakah engkau tersembunyi, kekasih? Ini satu gambaran, sebuah ungkapan untuk mengatakan bahwa jiwa itu seringkali mencari Allah yang seakan-akan tidak hadir. Di manakah engkau tersembunyi, kekasih? Saat segala sesuatu tidak menyenangkan, mungkin juga kita kerap bertanya seperti ini. Tuhan, di manakah engkau? Nah, ini pernah ditanyakan juga oleh Santo Yohanes dari Salib, seorang mistikus dalam gereja, dalam Karmel, yang kita tahu kemajuan rohaninya itu sudah ya mungkin lebih maju dari kita, tetapi toh masih juga mengalami
suatu pencarian, suatu kegelisahan, suatu kerinduan yang seperti ini. Tetapi pada akhirnya, Santo Yohanes dari Salib, setelah dia bertanya, menyampaikan satu kegelisahan rohaninya, pada akhirnya dia menyadari bahwa sebetulnya bukan kita yang mencari Allah, tetapi justru Allah lah yang mencari dan pada akhirnya menemukan kita. Ini satu ungkapan yang menarik, bahwa mungkin benar bahwa seringkali dalam pencarian kita akan Tuhan, dalam kegiatan-kegiatan rohani, dalam usaha-usaha, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, justru dalam hal itulah justru kita hilang. Pada akhirnya, kitalah yang dicari oleh Tuhan. Dan pada akhirnya juga Tuhan menemukan kita. Ini juga satu gambaran bahwa pengalaman-pengalaman seperti ini, nanti kita lihat juga bahwa ini ternyata menjadi pengalaman banyak orang, bahkan orang-orang kudus yang hidup jauh sebelum kita itu juga memiliki atau mengalami kegelisahan yang sama seperti tadi, yaitu mengalami saat-saat Allah terasa jauh. Dalam ungkapan Santo Yohanes dari Salib itu, dia katakan bahwa kekeringan rohani, situasi keraguan dan jauh dari Allah ini sebagai suatu malam gelap bagi jiwa. Suatu malam gelap. Yaitu suatu proses pencarian, tetapi juga sekaligus proses pemurnian diri manusia. Ini satu poin yang menarik, nanti kita akan lihat apa hubungannya antara situasi-situasi ketika kita mengalami ketidakhadiran Allah itu dengan proses pemurnian diri. Atau dalam ungkapan Henry Nouwen, kalau Ibu Bapak pernah membaca Henry Nouwen itu satu refleksi-refleksi yang memang sangat konkret. Beliau kadang mengistilahkan pengalaman kekeringan rohani, pengalaman saat-saat Allah seolah terasa jauh itu, dia mengatakan sebagai suatu pelayanan ketidakhadiran. Pelayanan ketidakhadiran. Atau ungkapan penulis rohani yang lain, Abe Tozer misalnya, mengistilahkan sebagai satu pelayanan malam. Ataupun ada lagi yang menulis dalam buku Awan Tanpa Pengetahuan itu, juga satu pengetahuan tanpa pengetahuan. Satu pencarian tanpa cahaya. Inilah seringkali ternyata juga menjadi pengalaman banyak orang ketika mengalami bahwa Allah itu terasa jauh dari hidup. Maka kita lihat poin yang berikut. Jadi kita merasa jauh atau kadang merasa sangat dekat, bahkan sangat akrab dengan Tuhan. Ini boleh dikatakan sebagai dinamika sebuah relasi. Ya, sebagai dinamika sebuah relasi. Saya mengutip satu penulis rohani ini, sangat menarik. Dia katakan begini, bahwa setiap hubungan meliputi saat-saat dekat dan saat-saat jauh. Dan dalam hubungan dengan Allah, betapapun akrabnya, keadaan itu juga berlaku. Nah, ini satu gambaran bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang bahkan yang merasa paling dekat dengan Tuhan pun, atau yang kerohanian yang paling maju sekalipun, pasti juga dalam saat-saat tertentu mengalami ini. Mengalami saat-saat jauh dari Tuhan. Kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi? Nah, berikut. Jadi pengalaman-pengalaman seperti tadi, dinamika relasi kita dengan Tuhan yang kadang jauh, kadang dekat, kadang kita merasa senang, kadang merasa kering, dan segala macam. Jadi itu boleh dikatakan juga sebagai proses untuk mendewasakan persahabatan kita. Persahabatan dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Bahwa Allah kerap mengujinya dengan masa-masa yang rasanya seperti berpisah. Oke. Jadi, namun ada satu ya hemat saya, jadi tidak harus disepakati juga, bahwa seringkali orang-orang Kristen, bisa jadi itu adalah kita, kerap berdoa untuk mencari suatu pengalaman. Bukannya mencari Allah. Apa artinya? Artinya mereka hanya mencari suatu perasaan.
misalnya mencari penghiburan, mencari kenikmatan rohani untuk mendapatkan kepuasan dan segala macam. Dan jika hal-hal tersebut terjadi, mereka menyimpulkan bahwa mereka telah berdoa dengan benar. Saya katakan ini satu anggapan yang kurang tepat sebetulnya. Mengapa? Karena dikatakan sebetulnya Tuhan itu seringkali menyingkirkan perasaan-perasaan kita supaya kita tidak mudah bergantung pada perasaan-perasaan tersebut. Artinya apa? Perasaan itu kan mudah sekali berubah ya. Kalau kita menggantungkan menggantungkan diri kita pada sesuatu yang mudah berubah, seperti perasaan-perasaan tadi, maka kita pun akan merasa kecewa dengan mudahnya. Tuhan tidak ingin seperti ini. Jadi Tuhan tidak ingin supaya kita datang kepada Dia karena kita diberi perasaan senang atau penghiburan-penghiburan yang lain. Nanti kita lihat secara lebih. Santo Yohanes dari Salib membuat satu analogi yang menarik tentang kemajuan dari kerohanian seseorang. Santo Yohanes menganalogikan seperti seorang bayi itu. Ya, saya yakin analogi ini sangat mudah untuk kita. Artinya seorang bayi itu awal-awalnya kan pasti diberi ASI. Tidak dengan serta-merta ketika lahir itu langsung diberi makanan keras. Tidak. Awalnya diberi ASI. Lalu berapa bulan kemudian mulai diberi bubur yang halus, yang lembut. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya ketika dia mulai makin besar, sudah mulai bisa kunyah makan yang sedikit lebih keras, maka dia diberi makanan yang seperti itu. Ini pun menggambarkan satu perjalanan rohani menurut Santo Yohanes dari Salib. Bahwa seringkali awalnya betul Tuhan itu memberikan banyak semacam penghiburan, banyak kemudahannya. Supaya apa? Supaya dia katakan, supaya emosi-emosi, perasaan-perasaan itu menguatkan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita mulai bertumbuh, mulai berkembang dalam iman, maka Tuhan akan mulai memberi kita satu makanan yang lebih keras. Berupa apa? Ujian-ujian, persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan yang dialami dalam hidup. Ya rasanya mudah juga ya untuk kita kaitkan. Memang penderitaan itu baru mulai dialami pada saat kita mulai dewasa biasanya. Biasanya begitu. Ini menganalogikan juga satu perkembangan rohani kita. Jika seorang Kristen itu masih baik, katakan begitu, maka Tuhan akan banyak memberi dia hiburan, memberi dia banyak motivasi. Tapi sebaliknya, ketika dia mulai bertumbuh, mulai berkembang, mulai menjadi sedikit lebih dewasa, maka ia akan diberi satu tanggung jawab yang lebih serius. Ini. Lalu yang berikut kita lihat, ini berkaitan dengan tema tadi, Allah terasa jauh. Jadi kita perlu membedakan dua hal ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Dua hal ini. Allah yang maha hadir dan perwujudan kehadiran Allah. Saya mau menampilkan kira-kira apa bedanya. Yang pertama ini, Allah maha hadir. Ini adalah suatu fakta iman. Satu fakta iman. Artinya tanpa ada kita pun Allah ada. Tanpa kita menyadari pun Allah ada. Ini kemahadiran Allah. Bahkan ketika kita tidak menyadari. Jadi rasanya kehadirannya itu memang terlalu dahsyat untuk sekedar kita ukur dengan perasaan-perasaan kita. Perasaan kita mengalami kehadiran Allah. Ini yang bagian yang pertama, ini adalah satu fakta iman ya. Lalu yang kedua, perwujudan kehadiran Allah. Nah, disinilah letaknya keterbatasan kita yang menjadi arah refleksi kita malam ini. Seringkali ini menjadi semacam perasaan kita. Cara kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan ternyata iman itu bukannya perasaan. Bukan sekedar mengalami bahwa Tuhan menyenangkan kita. Tetapi iman lebih dari itu.
Dalam surat Rasul Paulus kan dikatakan iman adalah jaminan untuk sesuatu yang belum kita lihat. Meskipun kita tidak lihat, tetapi kita percaya. Nanti kalau pada bagian ini kita bisa mulai membedakan, maka refleksi berikutnya akan lebih mudah lagi. Bahwa yang pertama, Allah selalu hadir sebagai suatu fakta iman, dan kehadiran Allah itu tidak selalu bisa kita sadari. Karena apa? Itu lebih sebagai perasaan kita. Kalau yang pertama tidak mungkin berubah, yang kedua bisa berubah. Perasaan kita kan bisa berubah-ubah. Begitupun perasaan kita terhadap Allah saat-saat kita tidak mengalami kehadiran Allah dalam hidup. Maka situasi-situasi yang bisa paling memperbesar iman kita, kerap kali itu justru saat-saat ketika kehidupan kita berantakan, atau kita ada dalam persoalan atau penderitaan, dan di sana Allah tidak bisa kita temukan. Ini yang dimaksudkan dengan malam gelap oleh Santo Yohanes dari Salib tadi. Suatu proses pemurnian diri. Nanti kita akan lihat sejauh mana pengalaman-pengalaman kita itu memang menjadi suatu pengalaman yang membantu kita untuk semakin berkembang dalam iman. Membantu kita untuk memurnikan diri kita. Gitu. Ini terjadi pada Ayub. Nah, saya yakin kita sangat familiar dengan kisah satu tokoh ini. Jadi Ayub ini seorang yang sangat saleh. Dikatakan sangat taat terhadap hukum Taurat, merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Tetapi dalam satu hari saja dia kehilangan segala yang dia miliki. Dia kehilangan keluarga. Dia kehilangan harta, usahanya, ternak, piaraannya itu. Juga kesehatan dan segala yang dia miliki. Lenyap hanya dalam satu hari saja. Dan kalau ibu bapak membaca keseluruhan kitab Ayub itu, semua pertanyaan gugatan dia itu dalam 37 bab itu, tidak ada satu pun jawaban yang Tuhan berikan. Nah, ini bukan bermaksud untuk mengecilkan kita juga ya, bahwa memang untuk hal-hal tertentu ibu bapak, di hadapan Tuhan itu pertanyaan kita menjadi tidak begitu penting. Seakan-akan dalam kitab Ayub ini mau mengatakan ini, bahwa kerap kali Allah itu memperlakukan sahabatnya seperti juga ia memperlakukan Ayub. Ya. Beri satu cobaan tetapi tidak ada jawaban yang Allah berikan untuk bisa mencari jawaban dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Ini juga satu pengalaman yang juga dialami oleh Santa Teresa dari Avila. Jadi dikatakan pada suatu ketika Santa Teresa mengalami sakit, juga mulai lelah dengan banyak sel tantangan ketika mulai mereformasi Karmel. Dengan nada guyon dalam doanya suatu kali Santa Teresa katakan begini, "Ah Tuhan, beginikah caramu memperlakukan sahabat-sahabatmu? Oh, saya tahu sekarang. Itulah mengapa engkau memiliki hanya sedikit sahabat." Ini juga satu ungkapan iman sebetulnya. Bahwa Santa Teresa memberi kita keyakinan juga bahwa kita boleh dan sangat diizinkan untuk terbuka terhadap Tuhan mengenai apa yang kita alami. Sampaikan apa yang kita rasakan. Dan ternyata Santa Teresa mau memberi kita satu pesan ini. Bahwa mungkin ini juga sebabnya ya. Sangat sedikit sekali orang yang mau dekat dengan Tuhan, yang mau peduli dengan orang lain, mau peduli dengan gereja, dengan lingkungan sekitarnya. Karena inilah, seringkali sahabat-sahabat Tuhan itu seperti Tuhan perlakukan secara berbeda. Ya. Ini bukan hendak membuat satu gambaran yang ya mengeneralisasi ya, tetapi satu dua pengalaman yang mungkin dekat dengan kita juga seperti ini. Maka Santa Teresa katakan, oh Tuhan, mungkin itulah alasannya kenapa engkau itu memiliki hanya sedikit sahabat. Karena hanya sedikit yang tahan menderita. Hanya sedikit yang bersedia untuk menanggung pencobaan yang dari Tuhan. Itu.
Maka pertanyaan untuk kita, apakah kita termasuk sahabat Tuhan? Nah, cara untuk kita menilai bahwa apakah kita ini termasuk sahabat Tuhan adalah dari cara kita bertahan dalam situasi-situasi hidup kita, dalam situasi-situasi sulit yang kita alami. Apakah dalam situasi itu juga kita mengalami bahwa Allah itu berada sekian mil jauhnya dari kehidupan kita? Ini satu pertanyaan mungkin untuk kita menguji diri sendiri ya. Apakah saya ini termasuk sahabat Tuhan yang rela menanggung cobaan-cobaan yang dia berikan ataukah tidak? Kita boleh berkaca pada yang Ayub lakukan. Jadi dalam Ayub bab 1 ayat 21 itu dikatakan begini. Kemudian Ayub bersujud dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ibu Bapak, mungkin ketika kita membaca ini, pada saat-saat kita juga mengalami situasi seperti Ayub, kita akan berpikiran mungkin, Ayub ini apakah benar manusia atau tidak? Hati dan pikirannya itu terbuat dari apa sebenarnya? Tetapi tanpa perlu memusingkan diri yang pertanyaan seperti itu, kita berkaca pada refleksi dan pengalaman Ayub ini, bahwa bahkan dalam situasi dikatakan dari segala yang dia miliki itu, Tuhan ambil dalam sekejap, dalam 1 hari saja. Tapi dia masih berani katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu beberapa gagasan yang mendukung tema ketika Allah terasa jauh. Saya mau mengajak kita supaya lebih konkret melihat beberapa pesan aplikatif. Nah, memang uraiannya agak sedikit lebih luas di PDF yang saya lebih dulu bagikan, tapi ini lebih sifatnya rangkuman, tapi semoga tetap bisa membantu. Kurang lebih ada 4 saya sampaikan di sini. Pertama, pegangan yang kita pakai ketika kita merasakan bahwa Allah terasa jauh dalam hidup itu. Katakan kepada Allah secara persis apa yang Anda rasakan. Ini ajakan untuk berdoa secara jujur. Bahwa ketika kita alami penderitaan, sampaikan kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Yang kedua nanti, fokuslah pada karakter Allah ini. Yaitu Allah tidak pernah berubah. Allah tidak berubah. Nah, sehingga kita bisa kembali lihat, apakah benar itu Allah menjauhkan diri dari kita? Nanti kita lihat. Dan yang ketiga, mengingat apa yang telah Allah kerjakan bagi kita. Dan yang keempat, bersukacita dan mengucap syukur. Jadi ini nanti beberapa pegangan praktis yang boleh kita pakai ketika kita pun berada dalam situasi ini. Situasi ketika Allah seolah-olah terasa jauh dari hidup kita. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihatnya secara singkat, secara ringkas satu persatu. Yang pertama ini, katakan kepada Allah secara persis apa yang Anda rasakan. Jadi curahkan saja. Sampaikan seperti ketika kita sharing, ketika curhat dengan orang-orang kepercayaan kita itu, sampaikan juga kepada Tuhan. Semua emosi, entah marah, gelisah, kecewa, bahkan ancaman dan segala macam terhadap Tuhan, sampaikan saja. Ini bisa jadi satu bantuan juga untuk kita masing-masing yang berdoa itu. Karena apa? Karena Ayub pun melakukan hal yang sama. Ketika dia katakan, sebab itu aku tak dapat tinggal diam. Rasa pedih dan pahitku tak dapat kupendam. Aku harus membuka mulutku dan mencurahkan isi hatiku. Tetapi kita sekali lagi harus merasa yakin bahwa itu kita sampaikan kepada Tuhan. Karena tidak semua orang itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Tapi ini ajakan untuk bagaimana dalam doa-doa kita untuk tidak perlu menyembunyikan bahkan perasaan-perasaan yang paling negatif sekalipun, sampaikan itu secara jujur. Persis seperti apa yang dirasakan. Apa manfaat dari ini? Jadi ini memberi kita satu keyakinan bahwa Ayub itu sangat percaya bahwa Allah membiarkan dia mengatakan apa yang dia rasakan,
Tetapi dia juga merasa yakin, meskipun dia sudah bicara terbuka seperti itu, dia yakin bahwa Allah itu tetap mengasihi. Mungkin pada saat itu dia belum mengerti sepenuhnya, tetapi dia percaya bahwa kadang-kadang waktu itu bisa menyembuhkan. Mungkin pada saatnya dia akan mengerti apa yang sudah dia alami. Jadi Allah itu bisa menangani bahkan kebimbangan, perasaan-perasaan marah tadi, ketakutan, kesedihan, kebingungan, dan bahkan keraguan kita. Itulah mengapa tanpa ragu, katakan secara persis apa yang Anda rasakan dalam doa-doa. Jadi jangan berusaha untuk membawa perasaan senang saja ke hadapan Tuhan. Karena suatu relasi itu, saya yakin ya Ibu Bapak sudah jauh lebih panjang mengalami itu, dinamika dalam sebuah relasi. Tapi malam ini kita baiknya merefleksikan kembali. Dalam relasi dengan Tuhan pun demikian. Tuhan mengizinkan kita untuk tampil apa adanya. Untuk jujur mengatakan perasaan-perasaan hati kita. Itu yang pertama. Pegangan praktis yang kedua, ketika kita mengalami bahwa Allah itu jauh dari hidup kita, mengalami bahwa Allah itu tidak hadir, fokuslah pada sifat Allah ini. Yaitu Allah yang tidak berubah. Percayalah Ibu Bapak, kalau kita sungguh-sungguh menaruh perhatian pada yang ini, maka kita tidak akan terjebak ke dalam anggapan bahwa Allah itu jauh. Allah itu meninggalkan saya, meninggalkan kita. Tidak. Santa Teresa dalam puisinya itu, dia meyakini ini. Dios no se muda. Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Jadi kita pun bisa mengingatkan diri kita, memberi keyakinan terhadap diri kita masing-masing, bahwa inilah hal yang mestinya kita pegang tentang karakter Allah. Bahwa dia baik, bahwa Allah itu mengasihi saya, bahwa Allah menyertai saya, bahwa Allah mengetahui apa yang saya alami, bahwa Allah peduli, dan dia memiliki rencana yang baik bagi kehidupan saya. Ini pegangan-pegangan praktis yang boleh kita pakai ketika kita mengalami saat-saat sulit dalam hidup. Yakinkan diri bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang baik bagi kehidupan saya. Bahwa dia mengasihi saya. Maka kalau kita percaya bahwa Allah itu tidak berubah, maka kita pun percaya bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jadi ingkar janji itu Ibu Bapak, Saudara-saudari, itu hanya milik kita manusia. Karena apa? Karena kita dapat berubah. Kita mudah berubah. Sementara Tuhan tidak berubah. Jadi Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Kalau kita ingkar janji ya kadang boleh dimaklum ya, karena kita memang makhluk yang dinamis. Tetapi juga ini bukan pembenaran. Ada janji-janji yang memang kita komit betul bahwa kita mesti tak tepat. Jadi ini. Dan ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi kita tetap mempercayainya tanpa peduli pada perasaan-perasaan kita, sebenarnya kita sedang menyembah Dia dengan cara yang terdalam. Ya. Saya ingin kita juga merefleksikan ungkapan ini menarik. Bahwa ketika kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan sungguh-sungguh dalam pengalaman tertentu dalam hidup kita, tetapi kita tetap mau percaya kepada Dia tanpa peduli sakit hati, perasaan marah, kecewa, ragu-ragu, gelisah, ketakutan yang kita miliki. Tetapi kita tetap menyembah Tuhan. Sebenarnya itulah penyembahan kita yang sesungguhnya. Itulah doa kita yang sejati. Jadi bukan pada saat kita senang. Karena di awal tadi kita sudah lihat kan, bahwa dalam keadaan yang menyenangkan, selalu lebih mudah untuk melakukan penyembahan, melakukan doa kita terhadap Tuhan. Tetapi kita diuji dalam pengalaman ini. Apakah pada saat-saat sulit hidup kita mau tetap mengandalkan Tuhan, kita mau tetap mempercayainya, ataukah tidak. Jadi sebetulnya ukuran kedewasaan iman seseorang itu bukan pada saat dia baik-baik saja, tetapi justru pada saat dia sedang sulit. Ini sama halnya juga dengan mengukur siapa yang berelasi dengan kita.
Siapa yang setia itu biasanya pada saat-saat sulit hidup kita. Baru kita tahu benar mana teman yang setia, mana yang tidak. Tapi itu ya bisa menjadi poin refleksi yang lain. Kita fokus pada yang ini. Kita lihat yang berikut. Pegangan praktis yang ketiga. Mengingat apa yang telah Allah kerjakan bagi kita. Jadi ini juga satu bantuan bagi kita untuk mengalami sungguh bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam apapun situasi hidup kita. Kalau kita mengingat pengalaman-pengalaman bahwa Allah itu telah banyak mengerjakan hal baik terhadap hidup kita. Mengerjakan banyak hal baik dalam hidup kita. Yang paling pertama, sama mengajak kita untuk melihat bahwa pengalaman ditinggalkan Tuhan itu juga dialami oleh Tuhan Yesus ketika di atas salib melalui seruan ini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di sini kita mesti ingat juga bahwa derita salib Tuhan, derita Yesus di atas salib ini juga menunjukkan satu perbuatan yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa meski Allah itu tidak dapat menderita, tetapi ia dapat ikut menderita. Saya akan perjelas istilah ini. Mengapa dikatakan Allah itu tidak dapat menderita? Penderitaan itu hanya milik sesuatu, hanya milik makhluk yang tidak sempurna. Allah tidak dapat menderita karena Allah itu sempurna. Tetapi dalam kesempurnaannya, ia dapat ikut menderita. Salib buktinya. Maka ketika kita mengalami pengalaman sulit yang mirip-mirip dengan salib seperti ini, kita ingat bahwa Tuhan pun telah mengerjakan bagi kita. Tuhan telah menunjukkan satu contoh melalui hidupnya bahwa untuk mencinta itu bahkan harus dengan salib, harus dengan pengorbanan. Saya sering mengulang ini dalam banyak kesempatan. Bahwa seringkali orang katakan cinta itu butuh pengorbanan. Tetapi kalau kita balik, sebetulnya untuk berkorban juga justru butuh cinta. Bahkan juga butuh cinta yang besar. Tuhan berkorban melalui salibnya karena ia memiliki cinta yang besar. Kita pun demikian, saya sangka ya. Kita akan berani menanggung segala sesuatu, berani berkorban, berani berjuang, kalau kita memiliki cinta terhadap sesuatu itu. Maka kita mau berkorban untuk itu. Tuhan telah memberikan segalanya agar kita pun bisa memiliki segalanya. Ini juga kenyataan yang perlu kita ingat, bahwa Allah telah mengerjakan banyak hal baik bagi hidup kita, bagi hidup saya dan ibu bapak sekalian. Dan dia pun mati supaya kita bisa hidup selamanya. Allah pun ikut menderita karena mencintai. Maka konsekuensinya ini menjadi pesan praktis bagi kita, bahwa semakin seseorang mencintai, semakin juga ia rentan untuk turut menderita. Jadi ya mulai evaluasi kecil-kecil. Kalau mungkin selama ini satu mudah sekali disakiti dan segala macam, mungkin lihat secara positif. Barangkali ini karena ada satu kebajikan dalam diri saya, karena saya punya kecenderungan untuk mencintai. Karena semakin seseorang mencintai, semakin juga ia rentan untuk menderita. Gitu. Dan kita lihat pegangan praktis yang keempat, poin refleksi kita yang terakhir. Bersukacita dan mengucap syukurlah. Syukurlah. Syukur. Alkitab menuliskan secara indah dalam Filipi bab 4 ayat 4. Secara lengkapnya nanti Ibu Bapak boleh buka juga. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Tetapi Alkitab tidak mengatakan begini. Bersukacitalah atas penderitaan. Tidak. Ini satu anjuran yang juga mungkin agak lucu. Mana ada orang yang bersukacita atas penderitaan. Karena ini akan menjadi semacam, ya ini satu ya gejala psikologi namanya masokisme. Ada orang itu mendapat kepuasan, mendapat kenikmatan
Justru dari penderitaan-penderitaan bisa fisik, lahir yang dia miliki. Tapi kitab suci tidak memaksudkan ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sehingga kita juga bisa bersukacita karena mengetahui bahwa Allah melewati penderitaan-penderitaan itu bersama kita. Dalam pencobaan-pencobaan itu kita tidak berjalan sendirian. Sehingga satu ajakan, satu refleksi bagi kita. Jangan menyerah. Bahkan ketika seakan-akan lilin harapan itu hampir pudar. Ketika saat-saat kita membutuhkan Tuhan, seolah-olah Dia tidak hadir di sana. Jangan menyerah, tetapi teruslah bertumbuh dalam iman. Seperti yang tadi kita sudah lihat, bahwa justru dalam pengalaman-pengalaman sulit hidup kita dapat mengukur diri sejauh mana kita telah berkembang secara rohani. Sejauh mana kita maju di jalan rohani. Ya mungkin Ibu Bapak sering dengar satu kisah ilustrasi ketika seorang remaja ya mulai beranjak dewasa, ya biasanya banyak sekali pergumulan karena banyak pencarian yang tidak ditemukan, lalu dia kecewa dan segala macam. Satu hari dalam mimpinya dia berjalan di rawa-rawa di sekitar pantai yang sangat luas. Lalu awalnya dia melihat kembali ke belakang itu jejak kakinya ada 2 pasang. Ada 4 jejak kaki di sana. Tetapi dalam bagian-bagian tertentu dia melihat hanya ada 1 pasang kaki. Lalu dia mengomel kepada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau justru meninggalkan saya pada saat saya justru sangat membutuhkan Engkau? Tuhan bilang, oh begitukah? Iya, coba lihat jejak kaki itu. Itu adalah jejak kaki saya ketika saya berjuang sendirian dan engkau pergi meninggalkan saya. Tapi Tuhan katakan, anakku, justru yang sebaliknya yang terjadi. Itu adalah tapak kaki saya. Pada saat engkau dalam kesulitan, justru saat itulah saya menggendong engkau. Ini kurang lebih mungkin dekat dengan pengalaman kita saat-saat tertentu dalam hidup kita. Kita merasa kita berjuang sendirian. Kita lupa. Bisa jadi dalam saat itulah justru Tuhan yang menggendong kita. Tuhan menatang kita pada saat-saat kita justru tidak menyadari kehadiran Tuhan. Maka baiklah, sebagai penutup, saya memberikan satu pertanyaan reflektif ini. Ini tidak harus dijawab malam ini, karena waktu yang sangat terbatas. Tetapi ini boleh dibawa pulang, mungkin direnungkan sebelum tidur nanti, atau dalam kerja rutinitas harian, mulailah bertanya secara sederhana. Adakah pengalaman penderitaan atau persoalan dalam kehidupan saya yang justru menyebabkan pertumbuhan terbesar iman saya saat ini? Ini untuk direnungkan. Kalau ini pernah ditanyakan, bertanyalah sekali lagi secara lebih sungguh-sungguh, secara lebih serius. Apakah ada pengalaman penderitaan, pengalaman tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman saya mengalami persoalan, pergumulan dalam kehidupan saya, yang justru pengalaman-pengalaman itu menyebabkan pertumbuhan iman saya yang terbesar. Demikian. Jadi